Tokusatsu. Halo semuanya, selamat datang di Tokusatsu Podcast. Ya. Nah, sekarang kali ini kita nggak sendirian lagi, ya. Bersama kita salah satu manusia dari grup Tokusatsu Fans. Perkenalan dulu dong, biar kenal. Ya meskipun aku sendiri nggak pernah kenalan ya. Iya. Selamat malam semuanya, selamat mendengarkan. Saya perkenalkan, saya Yusuf dari grup Tokusatsu Fans. Kebetulan mendapatkan kesempatan untuk ikut nge-podcast ya bareng salah satu admin tercinta kita ini, Iya, tercinta. Bapak Afdrian. Terima kasih sudah mengundang, Pak. Udah gitu. Ya udah gitu. Umur. Oh, umur. Siapa Ada gak sih? dengerin. Iya. Umur gue masih 18 sih sekarang. Iya. Iya. Ulang tahun kapan? Iya. Masih muda sih. Ulang tahun ntar tahun depan. Tahun ini baru bulan depan. Nah. Lagi kerja sekarang. Iya. Belum kuliah. Iya. Gimana Bandung? Sehat? Ya, sehat. Masih agak ini ya, apa? Banyak juga yang udah, soalnya kalau nggak PSBB ya, udah new normal. Jadi udah mulai pada keluar juga orang-orang. Jalanan juga udah mulai rame ya. WFH udah nggak ada, udah pada ke kantor sekarang. Masih takut atau udah biasa gitu? Biasa aja itu sama yang virus-virus ini? Gue sih takut ya maksudnya. Iya. Ngeri juga ya kalau karena gitu. Cuman kan tuntutan kerjaan juga nggak bisa di gimana gitu. Bos bilang harus ke kantor ya kantor aja gitu. Tapi tetap pakai ngikutin protokol gitu. Ya, penting dibayar ya. Iya, itu dia. Bisa hilaf. Iya. Buat hilaf kaos. Hilaf di X kapan, Cuk? Jangan kaos mulu. Hilaf di X masih kurang ini ya. Kurang menggoda gue. Iya. Ntar kapan-kapan. Kalau udah punya uang ya. Iya. Udah nonton Zero One? Udah tadi. Z, Kira Major udah kan 3-3-nya? Udah. Udah paham belum ceritanya yang baru? Setelah sekian lama menunggu ya, 5 minggu libur ya kan? Kalau Ultraman Z ya cukup ngerti lah ya. Maksudnya udah ada subtitle Indonesia juga sekarang ya di YouTube-nya. Kira Major mah paling cepat Selasa biasanya. Iya. Nggak pernah ya, minggu update jarang kalau Sentai itu. Sentai update minggu jarang. Masalahnya peminatnya juga dikit, banyakkan Kamen Rider. Iya. Kamen Rider barusan udah rilis juga kan, udah nonton. Cuman kalau yang Kira Major belum nonton yang masih nonton versi rawnya gitu. Ya tipis-tipis lah. Oke. Lanjut ya. Ke beberapa pertanyaan lah sedikit-sedikit tentang ya impresi lah atau beberapa poin di episode ketiga Tokusatsu di minggu-minggu ini. Kita mulai dari yang barusan tadi maneh tonton ya, Zero One. Iya. Ini pasalnya si Arc Zero
Ya. Gimana first impression mana buat Arc Zero ini? Gimana ya? Untuk cukup sadis sih. Jin aja yang banding Falcon sama Iwa sampai dibuat babak belur gitu coba. Baby Iwa kasihan banget masuk rumah sakit. Iya. Nah kan ini si Arc Zero kan dia bisa berpindah-pindah inang. Iya. Nah kan kita baru ditunjukin 2 inang nih, si Jin sama si Horobi. Yang notabene keduanya tuh robot, bukan manusia. Kan kita cuman ditis si Fua, dia dimainin, hampir dirasukin sama Arc Zero ya. Iya. Nah, ini menurut prediksi mana ini ya? Gimana nih untuk kedepannya? Apakah si Arc ini bisa merasuki manusia atau enggak? Gimana ya? Kalau untuk merasuki manusia kayaknya cuman beberapa gitu. Maksudnya kan si Fua di kepalanya ada ini ya, apa? Ada gitu. chipnya. Jadi mungkin baliknya dari situ. Kalau manusia lain kayaknya menurut gua gitu. Menurut pendapat gua kayaknya enggak sih. Ini kalau semisal ya nanti episode akhir gitu, si Arc ini ngerasukin Pak Tua Zaya gimana coba? Wah itu sih. Kalau itu seru sih. Dapat kekuatan baru dong ya si. Iya. Daripada jadi samsak terus dibully ya kan? Iya. Kasian itu. Semenjak dari Cluster citranya jelek ya. Iya sih itu. Kasian sih. Ada kasihannya cuman iya. Juga tetap sombong gitu. Iya. Kalau menurut lo sendiri gimana? Kedepannya si Arc Zero? Ya tipikal villain akhir gitulah. OP gitu. Nanti sampai muncul si Zero Two. Oke. Masalahnya kan juga si Arc Zero ini kan juga nggak gimana ya, keterlibatannya di seri kan nggak seintens kalau mau dimiripin sama si Evol. Kan dia keterlibatannya nggak seintens si Evol. Kalau Evol kan dari awal cerita sampai akhir dia terlibat terus. Kalau si Arc Zero kan cuman ya ngarahin, cuman gini-gini doang, nggak terlalu terlibat lah bahasanya. Jadi mungkin nanti beda lah ke depan. Kalau kan banyak yang nyamain dengan si Evol juga bisa pindah-pindah inang. Iya. Ya kalau mirip banget sama Belt mah tuh. Tapi gak seru ya. Nah terus lanjut nih. Tadi kan kita udah sedikit menyinggung tentang si Yua Yaiba dan Jin. Nah ini sedikit muncul kecurigaan di Aing ya. Nih si Yua dan Jin nih mereka sekedar bekerjasama untuk membangkitkan si Naki terus berlanjut untuk menghancurkan si Arc, atau jauh ke belakang. Kan seperti yang kita ketahui nih ya, Jin sampai sekarang pun masih tanda tanya. Iya. Statusnya dia dibangkitin siapa, dapat Stage Riser dari siapa. Nah kalau dihubungin lagi kan, sampai sekarang paling kuat flagnya itu kan si Yua. Nah kan Yua juga pas banget sama dia juga orang yang bertanggung jawab terhadap teknologinya di Zaya. Iya. Nah gimana ini menurut Maneh Cuk? Atau cuman sekedar ngebangkitin si Naki atau jauh dari itu? Menurut gua sih cukup yang bukan sekedar ngebangkitin doang gitu loh. Yeah. Ada lebih jauh ya. Rencana lain gitu.
Kan masalahnya juga Jin masih abu-abu banget gitu. Iya. Belum terlalu dijelaskan. Masih belum tahu dia tuh sebenarnya baik atau apa udah apa maksudnya baik apa masih jahat gitu kan. Dia emang kan udah nggak di oposisinya si Ark, udah berdiri sendiri buat mensejahterakan Human Gear sendiri. Iya. Dan Ark juga udah ngecap si Jin sebagai pengkhianat. Iya. Akhirnya malah si Jin yang kena tumbal jadi idangnya Ark. Nah, lanjut ya. Sekarang ngebahas nih. Ini yang gimana ya? Kalau ngelihat ulang gitu, kelihatan gitu. Masalah CGI. Mana ngerasain nggak? Kalau editannya episode 36 ini sedikit keburu-buru lah bahasanya. Terlihat ya gampangnya sih pas si Arc Zero meledak ya, itu sumpah itu apinya tuh garis gitu, ada garisnya. Coba lihat nanti, lihat ulang kalau kemana nggak terlalu nyadar itu, coba dilihat nanti pas Arc Zero meledak setelah di Hisatsu si Metal Cluster itu ledakannya, apinya efeknya tuh ada garis gitu. Berarti dia terlalu ini apa? Perhatiin ya tadi? Nggak terlalu merhatiin. Nanti lah dilihat lagi. Emang gimana ya? Mungkin gara-gara dikejar waktu ya. Kejar waktu, CGI lalu serapih dulu lah. Iya, tidak serapi yang biasanya. Kalau yang dulu mah masih rapih. Misal yang debutnya Metal Cluster tuh rapih itu. Kalau yang ini tuh wah banyak yang kurang rapih sih CGI-nya. Efek-efeknya gitu kurang rapih. Cuman ya bagus. Kalau nggak nyadar gitu ya udah. Cuma detail kecil aja. Kayak nggak nyatu gitu. Terus buat minggu depan, Kamen Rider Naki ini yang masih diperdebatkan di forum-forum di luar juga. Si Naki ini pakai progresi apa? Nah itu. Iya. Cuman kalau dari warnanya, gue mikirnya yang apa sih? Neohi ya? Iya, Neohi. Nah, sekarang dari mana Cumi-Cumi punya cakar? Nah itu yang jadi pertanyaan. Nah di luar tuh ada bingungnya, ini paling kuat Neohi sama si Freezing Bear. Nah iya. Tapi si Freezing Bear warnanya biru. Terus nggak beruang-beruang amat gitu mukanya. Bentuknya juga gak ada beruang-beruangnya perasaan. Tapi cakarnya itu paling memperkuat itu. Iya. Cuman entah kenapa gua lebih cenderung kalau mikir itu tuh Neohi, pakai Neohi. Iya. King juga pas ngezoom si beltnya itu, si gambar bagian dalamnya si beltnya itu biru ya. 80% lah udah bisa dipastiin itu Neohi Magia. Iya. Si progress key-nya, tapi ya who knows. Simpan aja buat rahasia minggu depan, toh minggu depan juga ada debut gitu loh. Gak usah mempertanyakan terlalu gimana gitu, tinggal nunggu seminggu aja ya. Terus kita lanjut ke franchise sebelah. Toei-nya nanti lagi kita masuk ke Ultraman ya. Ultraman saya nonton dong. Gimana 2 episode pertama dari Ultraman Z? Ini tuh apa? Menurut gua Ultraman Z itu beda gitu kayak Ultraman tahun sebelumnya.
lebih banyak komedi, lebih lucu gitu. Lebih dijelasin juga detail-detail yang di Ultraman sebelumnya nggak dijelasin gitu kan. Penulisannya lebih fresh gitu ya. Nah, ya dari episode lumayan enjoy lah nontonnya. Buat kedepannya ini menurut Maneh gimana nih? Harapan dari Z ini bakal tetap bagus, tetap stuck bagus kayak sekarang, atau kedepannya bisa menurunkah atau malah makin bagus lagi? Kalau harapan sih semoga makin lebih bagus ya. Jadi ceritanya dibanyakin komedinya juga. Terus nungguin si Riku balik nih sekarang. Iya. Dengan form baru. Tapi percuma ya, form baru. Makin mirip monster masalahnya. Oh iya. Tapi keren juga ya, Pak. Keren sih, keren. Tapi kan ya namanya cloningan Belial ya, monster. Tidak heran. Namanya juga cloningannya Belial, monster gitu. Kalau Aing mah nungguin si villainnya. Oh iya. Ya belum. Itu kan cuman ditis kita di episode pertama itu. Sedikit banget. Cuman megang kristal yang kayak mata si Belial itu. Terus kerasukan si Cerebro. Udah gitu, bikin penasaran nih Tante. Dan yang jadi perbincangan banyak orang itu adalah si kapten dari storage-nya itu loh. Iya, si Hebikura Taicho. Ini sebenarnya dia emang si Hebikura atau Jagras Juggler. Iya. Masalahnya di 2 episode awal ini menunjukkan ciri-ciri dia itu juggler, bukan si Hebikura sendiri. Kalau menurut Ucup gimana? Menurut mana ini? Dia? Menurut orang sih itu si juggler. Soalnya di episode 2 kan ada scene si Ultraman Z-nya tuh? Z. Pemeran itu? Hebikura. Terus latihan sama si hostnya si Z. Hiroyuki. Hiroyuki. Lupa namanya. Oh, siapa ya namanya? Haruki. Hiroyuki mah yang kemarin itu. Taiga Hiroyuki. Oh iya. Haruki. Nah, di episode kemarin itu ada scene si Hebikura latihan apa sih? Taekwondo? Judo taekwondo. Ya itulah, bela diri. Haruki. Ada satu adegan yang bikin orang tuh, oh ini si juggler gitu. Soalnya ya di episode 2 kemarin kan ada scene si Hebikura sama si Haruki ini latihan judo kan. Iya. Nah, yang buat orang curiga kalau si Hebikura ini adalah si juggler adalah ketika si Hebikuranya ini hilang gitu, tiba-tiba ngilang. Salah satu yang dibuat orang-orang sebagai alasan dia ini benar-benar si juggler, bukan Hebikura. Itu juggler yang nyamar jadi Hebikura dengan identitas yang baru. Orang-orang juga bilang kan si juggler juga bisa melintas dimensi. Nah itu kan juga bikin makin kuat kalau dia tuh juggler gitu. Iya. Soalnya kan kalau logikanya gitu, manusia biasa mana bisa gitu hilang di tempat yang nggak ada tempat buat sembunyi gitu. Iya. Di ruangan kosong kan gitu, nggak ada tempat buat sembunyi, tiba-tiba ngilang. Terus ada kan curiga gitu kan. Terus
kan pas di ending episode 1 itu kan ada orang yang ngambil medalnya si Gamal Future. Nah itu kan kalau dilihat di sini juga pas mereka latihan judo pas si Hebi kurang banding si Haruki kan rambutnya sama-sama panjang. Poninya panjang ya? Iya, sama-sama poninya panjang. Terus juga si yang ngambil medalnya tuh kan bajunya warna storage banget gitu. Warnanya storage gitu. Nah itu juga tambahan sedikit memperkuat lah ya. Nah yang dibingungkan tuh kan buat selanjutnya itu kan si medalnya nih ketemu sama si balik lah sama si siapa Haruki ya si Z lah dia balik. Nah ini ngomongin medalnya ya. Nah itu si medal 3 itu kan untuk kedepannya itu balik ke Z. Menurut Korea ini itu medalnya sih atau akan ada bentrok lah istilahnya si Juggler atau mungkin tokoh yang lain muncul, itu gimana? Bisa jadi ya. Mungkin ada dua kemungkinan sih menurut Terang. Kalau misalkan beneran si Kapten Heavy Core itu si Juggler, mungkin bakal gelut dulu ya, baru ngerebut gitu. Kalau Heavy Core itu Heavy Core ya bisa aja dikasih secara percuma. Iya. Cuman ya orang sih berharap itu si Juggler gitu. Iya, Juggler ya pakai wujud masternya terus gelut tuh. Biar ada konflik lagi kan. Kan juga seru tuh kan kalau si Jit Sakura Riko sama si Hebi Kura ketemu kan. Bagaimana ekspresi mereka berdua saat bertemu gitu. Mereka sempat ada di film yang sama. Nah, gimana tuh ekspresi mereka berdua ya kan, bikin penasaran gitu. Ya itu sih yang wajib ditunggu. Bisa sih paling salut sama Mbah Subur, di YouTube-nya udah ada disediain subtitle Indonesia sih. Inggris pertama lah. Iya. Indonesia. Kalau Indonesia mereka ada orang yang terjemahin lagi dari Inggrisnya diterjemahin ke Indonesia terus diupload sendiri sama orang. Iya, English sih. Intinya mah si Subur mau lah berbagi, mau si mereka mau rise up lagi lah bahasanya, nggak mau buruk terus kan. Seperti yang kita ketahui bahwa kan sayang Jepang gitu. Iya benar. Bodoh amat. Dan keluar lah bodoh amat. Mereka nggak terlalu ngasih lah effort banyak dampak buat toy di Jepang sendiri. Tapi si Suburaya tuh ini menarik pasaran luar negeri. Masalahnya ya di Jepang lah lebih populer ya buat sekarang. Di luar emang Kamen Rider juga lebih populer dari Ultraman, tapi si Toei-nya sendiri nggak terlalu care dengan fans-fans yang di luar gitu. Pak si Subur kan gimana ya? Menurut Aing mah keren banget. Semuanya diuploadin di YouTube. Subtitle Inggris gratis ya. Iya. Salut sih sama Subur. Ya mungkin Toei juga ngikutin sama buat Toei Tokusatsu Channel ya kan? Yang kan kita nggak bisa ngelihat semuanya gara-gara lisensi yang ada gitu. Iya. Jadi ya gitulah. Kita lanjut ke Kira Major aja.
yang paling ditunggu-tunggu. Iya, memang sengaja saya sebar buat akhir ini. Masalahnya ini banyak orang yang geram dengan salah satu scene. Wah, bikin kesel sih. Gimana itu? Salah satu scene tersebut buat mana itu gimana gitu. Wah, Saat yang ini akhirnya ternyodai. ketika Sayo tiba-tiba dicium, kesel sih orang. Pertama kan lihat di ini ya apa di Instagram gitu, ada yang upload foto belum scene. Wah, orang kaget dong. Baru pertama kali kan apa Sentai nih anggota baru debut mendapatkan kenikmatan kan kesel ya. Iya. Terus bilangnya ke pertamanya kan nggak langsung apa kan pas minta tolong tuh si Ayonya kan di sini tuh kan dia nggak ngomong gitu buat gituan tapi Iya, istilah dari planet Kristalia gitu. Sayonya nggak paham tapi kok pas akhirnya kok Sayo tetap nurutin. nah iya Makoto Nichan gak Gimana suka ya. ya, saya sebagai ya Kamen Rider Ghost ya gini Kamen marah Rider. ya. Wah iya Makin dong, Nichan makin marah ketemu habis tuh ini. di siapa namanya Kristalia Takamichi. Kita lihat Takamichi orang di akhir ending Kira Major tapi sekalinya nongol dapat begituan dong ya. Dan gara-gara itu ya fakta bahwa ternyata si Takamichi ini kakaknya si Mabushina itu jadi kurang apa ya, kurang banyak yang ngomongin gitu. Iya kurang Dia banyak mending ya. ngomongin padahal itu menurut Aing mah salah satu menarik lah buat ceritanya itu. Kok bisa gitu kan kita tahu ya Oradin sama Mabusina itu palanya bersinar terang kayak lampu bola. Bisa warnanya biru pula. Nah kalau bisa sih kristal kami wujudnya manusia. Itu sih yang buat Aing cukup greget sama ceritanya buat kepengen cepet buat minggu depan tayang tentang gitu misteri dari latar belakang dari si Kristalia Takamichi sendiri. Orang siapa menebak-nebak mungkin kan si Raja Oradennya itu pernah ke bumi ya, mungkin dia dapat jodoh di bumi. Bisa jadi kan ketemu itu cewek cakep dibawa ke planetnya terus lahir Takamichi kan bisa jadi. Cuma kan itu cuma imajinasi liar gue aja. Kan juga si siapa si Mabushina kan ngatain si Takamichi di preview next episode kan si Takamichi ini kan terus si siapa si itu Taro. PPIP mana tahu? Taro. Namanya siapa itu? Di sini namanya siapa sih? Lupa. Mau ya itulah ya. Piko Taro gitu aja kita sebutnya. Itu ekspresinya dia pas ngelihat si ini di akhir episode kan ada yang gimana gitu. Ada yang masih tersembunyi gitu. Hubungan sama si Raja Oradennya belum jelas banget gitu ya. Belum jelas amat. Jadi ya masih gantung gitu ya. Oh ini ada nih Murio Hakata Minami. Murio Minami. Setuju ya masih misterius ya sebenarnya kok bisa gitu temenan
sama kalian. Makhluk dari planet lain gitu kan. Mungkin disambung lagi minggu depan kalau enggak. Apa lagi tuh? Ada satu lagi hal yang belum saya tanyakan tadi, kelupaan pas Apa tuh? Ultraman fusion terus. Menurut mana gimana? Ultraman kok minjem kekuatan mulu, fusion terus, itu gimana menurut? Itu kan banyak manusia yang geram dengan konsep satu ini. Menurut mana? Menurut orang sih, kalau orang sih ya nggak terlalu mempermasalahkan. Cuman ya mungkin kedepannya kalau bisa gitu lebih menggunakan kekuatan sendiri ya. Soalnya kan itu yang diharapkan ya. Tapi kita melihat ke belakang sih ya, yang mulai meninggalkan pinjam-meminjam untuk uangnya dari Robo lah ya. Robo itu udah mulai dikit lah meninggalkan dari power up-nya yang si grup atau Robo kan udah nggak pakai kekuatan senior lagi. Terus si Taiga juga udah mulai meninggalkan, walaupun ya pakai item bracelet sama ring buat Hisatsu. Mereka udah coba meninggalkan konsep yang namanya minjem atau fusion ini. Tapi penjualan mainan berkata lain. Ya malah turun. Jualannya mainan malah turun. Jadi kita bisa nilai kalau konsumen di Jepang mah lebih suka dengan konsep-konsep fusion ini. Ya jadi ya mungkin buat sekarang sih ya. Ini pilihan yang paling tepat sih buat sekarang. Ya negara juga kita tahu lah demi memperbaiki ekonomi sebenarnya. Iya, memperbaiki ekonomi dalam dulu, nanti kalau udah baik mah sok wae mau ngapain. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa follow Instagram kami di @tokusatsuf, Facebook @tokusatsuf, dan YouTube Tokusatsuf Channel. Pantengin juga podcast kami di Spotify ini untuk mendapatkan update-update dari podcast yang selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.